Ya, media Vietnam terkejut dengan skuad Garuda saat ini. Terlihat salah satu media Vietnam dengan memakai baju kebanggaannya sedang merekam aksi para pemain skuad Garuda. Menurut media Vietnam, timnas Indonesia sekarang sudah berbeda. Ia menilai banyak wajah-wajah baru di tubuh timnas Indonesia. Bang Budi. Bang Budi. Wih. Sintayong siapkan taktik khusus untuk Vietnam. Ia beralih ke timnas Indonesia, di mana Sintayong tak bisa memainkan kekuatan terbaiknya pada laga kontra Vietnam. Namun tak membuat Sintayong risau. Pelatih timnas Indonesia ini optimistis anak asuhannya akan tetap moncer pada laga tersebut. Jordi Elkan Yance Sayuri absen, pastinya akan ada dampak negatif. Tapi saya percaya dengan pemain-pemain yang ada di sini pun pasti bisa menunjukkan yang terbaik, tuturnya. Ya, Sintayong sendiri sudah menyiapkan komposisi terbaik dari pemain-pemain yang dimilikinya. Namun, pelatih berusia 53 tahun tersebut menutup rapat-rapat komposisi dan siasat yang sudah diraciknya. Satu kata buat Vietnam. Pastinya dibantai. Ungkapan Jai Ijes setelah bergabung di hari pertamanya. Ya, di balik itu Jai Ijes tampak sangat menikmati sesi latihan perdananya bersama timnas Indonesia. Namun, bek milik Peneja itu sempat merasa kepanasan selama berada di Jakarta. Panas, 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 tapi itu bagus. Tentu saja itu berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain. Namun, saya suka, sedikit lembab, sedikit matahari, jadi itu bagus, ujarnya kepada awak media. Ya, lebih lanjut, Jai Ijes merasa skuad timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Mereka bisa semakin meningkatkan kualitas tim Garuda. Saya pikir seperti yang Anda lihat, kami memiliki tim yang bagus dan kami bekerja dengan sangat baik. Jadi kami hanya mencoba untuk memperbaiki apa yang kami bisa saat ini, tandasnya. Ya, sementara itu, Justin Hubner bertekad membawa timnas Indonesia meraih hasil positif saat melawan Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua grup F. Bek keturunan Belanda itu menyinggung kemenangan skuad Garuda atas The Golden Star di Piala Asia 2023 kemarin. Senang berada di sini lagi dan bermain untuk tim nasional lagi. Ini pertandingan yang sangat penting untuk kita. Untuk semua orang, kita ingin mengalahkan mereka seperti di Piala Asia Cup, kata Justin Hubner. Ya, rasanya akan sangat luar biasa bisa bermain di hadapan banyak supporter. Ini akan jadi momen perdana saya di Stadion GBK. Supporter pasti akan mendukung penuh dan itu yang kami butuhkan, ujar Justin Hubner. Động viên đội tuyển U23 Việt Nam trước ngày diễn ra vòng loại U23 châu Á 2024 bảng C tại Việt Trì, Phú Thọ. Thay mặt Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch mọi cầu thủ hy vọng đánh bại chúng ta trong lượt và có thể là chiến thắng cuối cùng. Ya, media Vietnam sebut Philippe Troussier tidak bisa tenang jelang awai mereka ke GBK. Bagaimana mau tenang? Pelatih Troussier belum pernah menang lawan Indonesia semenjak ia menangani timnas Vietnam. Ya, Philippe Troussier sudah memiliki peta kekuatan timnas Indonesia yang membuatnya tak bisa tenang lantaran adanya pemain naturalisasi hingga ancaman 77.000 supporter Garuda. Philippe Troussier dikabarkan akan berusaha menjaga motivasi pemainnya agar tidak ciut atau takut terlebih dahulu jelang menghadapi timnas Indonesia. Vietnam memang akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. The Golden Star Warrior akan dijamu timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Kemudian, pada pertemuan kedua, mereka akan main di kandang di Stadion Nasional Maidien, Hanoi pada 26 Maret 2024. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi buat timnas Indonesia maupun Vietnam. Ya, pasalnya siapapun yang bisa meraih kemenangan dalam dua laga ini, mereka bisa menjaga asa untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tim asuhan Sintayong maupun Philippe Troussier sama-sama ingin bisa melaju ke putaran berikutnya. Untuk itu, pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung ketat. Philippe Troussier bahkan dilaporkan telah mewaspadai timnas Indonesia dalam 2 pertandingan nanti. Menurut laporan media Vietnam dan Tri, timnas Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri untuk Vietnam. Pelatih asal Prancis itu menilai bahwa skuad Garuda tak akan menjadi lawan yang mudah buat Vietnam. Philippe Troussier mengatakan bahwa laga melawan timnas Indonesia memang tak akan mudah. Untuk itu, ia pun mengingatkan para pemainnya agar tak ciut duluan sebelum bertanding melawan Garuda. Pelatih asal Prancis itu juga mengatakan Vietnam akan menjalani laga tandang terlebih dahulu. Tentu, situasi ini tak mudah karena tim asuhan Sintayong diprediksi bakal tampil lebih percaya diri. Pasalnya, mereka akan tampil di hadapan supporter mereka sendiri. Faktor ini dinilai bisa menjadi penambah semangat dan motivasi pemain timnas Indonesia. Apalagi, supporter timnas Indonesia diketahui selalu memenuhi stadion. Ya, ternyata kekhawatiran pelatih berusia 68 tahun tersebut berpusat kepada masifnya dukungan supporter timnas Indonesia. Dukungan supporter timnas Indonesia memang sangat menakutkan bagi tim tamu karena stadion bisa penuh. Situasi ini membuat banyak tim yang ciut duluan saat menghadapi timnas Indonesia. Ya, Troussier juga mewaspadai keberadaan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dia menilai timnas Indonesia banyak dihuni pemain naturalisasi seperti Mark Klok, Ipai Yenner, Jordi Amat, Saini Patinama, hingga Jai Ijes. Menurutnya, selain pemain-pemain naturalisasi tersebut, supporter tim Merah Putih juga harus diwaspadai. Selain menghadapi tekanan besar yang diberikan lebih dari 77.000 penonton yang berdatangan ke Stadion Gelora Bung Karno, Vietnam juga harus menghadapi tantangan berupa kekuatan lebih dari 10 pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Liga Asia dan Eropa, ujar Philip. Ya, namun dibalik itu, terkait pemain naturalisasi ini, memang belum semua nama bisa dipastikan membela timnas Asia. Hal ini karena ada beberapa pemain yang masih dalam proses naturalisasi, seperti Nathan Jo Aon, Ragnar Oratmangun, hingga Tom Haye. Proses naturalisasi mereka masih berjalan, namun sepertinya ketiga pemain gagal debut melawan Vietnam. Hanya Jai Ijes saja yang sudah siap diturunkan di laga nanti. Kemudian, dengan datangnya Jai Ijes, jelas satu pemain akan tergeser jika pemain Liga Italia itu menjadi starter. Jai Ijes, pemain kelahiran Mierlo, Belanda ini, punya posisi alami sebagai bek tengah dengan postur menjulang tinggi 191 cm. Meski begitu, Jai Ijes juga bisa main sebagai gelandang dan juga gelandang bertahan. Ya, beginilah prediksi Indonesia versus Vietnam dengan hadirnya Jai Ijes di laga nanti. Untuk kiper mungkin akan diisi oleh kiper Hernando Ari. Kemudian, untuk bek akan diisi oleh Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Pratama Arhan. Ya, mungkin Arhan akan dipasang starter untuk memaksimalkan lemparan jauhnya, karena saat ini di skuad Garuda banyak sekali pemain-pemain jangkung. Kemudian, untuk gelandang bertahan mungkin akan diisi oleh Mark Klok dan Jai Ijes. Kemudian untuk pengatur serangan akan diisi oleh Jakob Sayuri, Ipai Yenner, dan Marcelino. Jakob Sayuri dan Marcelino akan sesekali menjadi pemain sayap dengan kecepatannya. Kemudian untuk striker Sintayong akan memasang Rafael Struijk sebagai juru gedor. Ya, beginilah prediksi timnas Indonesia versus Vietnam setelah Jai Ijes bergabung.